Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Tama Disaputra dari jurusan Teknik Informatika. Ingin mempresentasikan tugas UAS pemrosesan data tersebar yang berjudul Permodelan Sistem Data Terdistribusi untuk mengintegrasikan data akademik dan keuangan yang ada di Universitas Sesa Unggul Kampus Citra Raya. Nah, di sini ada 5 poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Nah, di sini masuk pada bagian abstrak. Data merupakan suatu yang sangat penting, khususnya untuk kebutuhan sebuah perusahaan atau organisasi, di mana dari data tersebut bisa dihasilkan suatu informasi yang bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi tersebut, sebagai bahan untuk pengembangan maupun untuk bahan analisis data sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dengan perkembangan dunia teknologi digital yang semakin berkembang saat ini, data-data yang semula disimpan dalam bentuk kertas sekarang bisa disimpan dalam bentuk digital dengan memanfaatkan database engine. Jika suatu perusahaan atau organisasi yang sudah memiliki data yang tersebar di beberapa tempat yang terpisah atau dikembangkan dengan beberapa jenis platform software yang berbeda, tentu diperlukan suatu teknik untuk mengintegrasikan data dari beberapa tempat yang berbeda dan menggunakan beberapa jenis platform software yang berbeda. Dengan adanya integrasi data ini, memungkinkan untuk menggabungkan data-data yang terpisah di beberapa tempat menggunakan beberapa jenis platform software yang berbeda. Nah, yang selanjutnya di sini ada poin pendahuluan. Nah, informasi yang berkualitas, akurat, dan cepat dalam penyajiannya tentu sangat bermanfaat bagi suatu perusahaan atau organisasi, di mana data-data tersebut bisa diolah menjadi informasi bermanfaat dan bisa digunakan sebagai alat untuk mengembangkan atau sebagai dasar organisasi atau perusahaan tertentu untuk menentukan sebuah kajian dalam mengambil keputusan untuk mengelola data-data yang ada pada sebuah organisasi atau perusahaan. Tentunya tidak lepas dari software pengolahan data untuk menghasilkan informasi. Berbagai software pengolahan data dari mulai berbasis desktop atau desktop based, berbasis web atau web based, maupun berbasis mobile based. Dan sebuah sistem tentunya tidak lepas dari database engine. Nah, yang selanjutnya ada poin ini, metode penelitian. Dalam penelitian ini, untuk membuat permodelan sistem data terdistribusi akan menggunakan pendekatan secara objek untuk membuat kebutuhan sistem. Sebagai subjek untuk membuat permodelan sistem data terdistribusi akan menggunakan sistem informasi yang bergerak dalam dunia pendidikan, yang meliputi data keuangan dan data akademik dari masing-masing kantor cabang, di mana dalam pendekatan secara objek ini akan menggunakan beberapa diagram yang menggunakan dalam Unified Modeling Language atau UML. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Untuk menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat, diperlukan beberapa langkah, yaitu langkah input data, pengelolaan data, dan akhirnya akan menghasilkan sebuah informasi yang disajikan dalam laporan yang diperlukan. Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa diagram yang ada pada Unified Modeling Language atau UML, diantaranya diagram use case, diagram activity atau activity diagram, dan diagram sequence atau sequence diagram, diagram kelas atau kelas diagram. Nah, di sini untuk permodelan sistem data terdistribusi untuk mengintegrasikan data ditunjukkan pada gambar 1 ini. Nah, pada gambar 1 ini merupakan desain komunikasi data antar kantor cabang dan pusat. Nah, pada gambar 1 digambarkan bagaimana sistem integrasi dengan sistem yang lain
setiap masing-masing cabang memiliki dua sistem, yaitu sistem untuk menginput data transaksi yang ada pada cabang, di mana hasil data ini akan disimpan di server masing-masing cabang. Dari server cabang ini dapat sebuah sistem yang bertugas untuk mengirim data dan berkomunikasi dengan server pusat dengan memanfaatkan web server. Dengan memanfaatkan web server data yang dikirim oleh cabang diintegrasikan dengan data sentral yang ada pada kantor pusat. Nah, yang selanjutnya, untuk permodelan sistem informasi akan dibuat dengan dua model, yaitu permodelan sistem untuk kebutuhan kantor cabang dan kebutuhan sistem untuk kantor pusat, atau kebutuhan sistem untuk mengintegrasikan data yang ada masing-masing pada cabang. Gambar 2 menunjukkan desain sistem untuk kebutuhan masing-masing cabang. Nah, pada gambar 2 menunjukkan kebutuhan sistem yang ada pada masing-masing cabang, di mana setiap staf atau pegawai yang ada pada masing-masing cabang bertugas untuk menginput data-data yang ada pada masing-masing cabang. Data-data yang dimasukkan setiap kantor cabang adalah data yang terkait, data akademik, dan keuangan. Nah, yang selanjutnya di sini ada untuk desain sistem yang ada pada data pusat atau data sentral ditunjukkan pada gambar 3. Nah, pada gambar 3 di sini menunjukkan kebutuhan desain sistem yang ada pada kantor pusat yang bertindak sebagai data sentral dari semua cabang. Pada sistem pusat, data didapatkan dari masing-masing cabang sehingga seorang manajer yang bertindak sebagai pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan bisa mendapatkan laporan tanpa harus datang ke masing-masing cabang karena data semua cabang sudah berpusat di server. Nah, di sini ada sequence diagram. Untuk permodelan komunikasi data antara kantor cabang dan pusat ditunjukkan pada gambar 4. Nah, di sini ada gambar sequence diagram komunikasi sistem cabang dan pusat. Pada gambar 4 merupakan gambar desain sistem untuk berkomunikasi antara cabang dan pusat dalam proses integrasi data. Nah, di sini ada aktor staff yang memiliki dua data, yaitu data pendukung dan data intersional. Nah, data ini akan masuk ke dalam sistem cabang dan akan disimpan di data server cabang. Nah, data-data tersebut akan masuk ke data pusat yang akan dilakukan yaitu cek sinkronisasi data, respon data, dan kirim data. Nah, setelah itu data akan diintegrasikan. Nah, pada gambar 5 menunjukkan alur logika untuk input data, pendukung, dan transaksi yang berjalan pada sisi kantor cabang. Pada gambar 5 menunjukkan proses alur untuk menginput data pendukung yang ada pada kantor cabang. Terlihat dalam activity diagram tersebut, data pendukung yang akan disimpan dalam data dilakukan validasi terlebih dahulu. Nah, di sini dari mulai yaitu langsung ke input data pendukung. Nah, dari input data pendukung itu akan divalidasi apakah data ini valid atau tidak. Kalau data ini tidak valid akan dilakukan input data ulang. Nah, kalau data yang tersebut sudah valid akan disimpan oleh server. Pada gambar 6 menunjukkan alur proses untuk input data transaksi yang terjadi pada sistem pada masing-masing cabang. Pada input data transaksi yang ditunjukkan pada gambar 6 tidak jauh beda dengan input data transaksional, di mana pada proses ini juga ada validasi data yang berfungsi untuk memverifikasi data yang akan disimpan dan memastikan bahwa data tersebut sudah benar-benar valid sebelum data transaksi tersebut dikirim ke data sentral untuk dilakukan proses integrasi data. Nah, di sini pada gambar activity diagram transaksinya sama dengan yang tadi, yaitu input data transaksi. Nah, data transaksi ini akan divalidasi terlebih dahulu. Yang jika data ini valid, maka data akan disimpan ke data sentral. Nah, jika tidak, data ini akan mengulang input data lagi. Nah, ini pada gambar 7 menunjukkan desain sistem kebutuhan database untuk akademik.
kelas diagram yang ditunjukkan pada gambar 7 merupakan permodelan kelas diagram untuk kebutuhan akademik dari masing-masing kelas diagram memiliki association atau asosiasi dengan kelas yang lain. Nah, di sini ada berbagai kelas, yaitu kelas siswa, jurusan, mata kuliah, nilai, dosen, komponen, dan sistem data, dan proporsi. Untuk desain permodelan sistem yang terkait dengan transaksi keuangan akan ditunjukkan pada gambar 8. Nah, sama halnya dengan kelas diagram pada gambar 7, kelas diagram yang ditunjukkan pada gambar 8 juga dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu bagian kelas untuk data pendukung dan kelas untuk data transaksi. Yang termasuk dalam bagian data kelas pendukung adalah jenis pembayaran dan siswa. Nah, di sini ada pada gambar 8 memiliki kelas, yaitu 6 kelas, yaitu jenis pembayaran, nominal, detail bayar, piutang siswa, bayar, dan siswa. Nah, selanjutnya ini ada storage produce. Untuk hasil storage produce yang ditunjukkan pada gambar 9. Nah, di sini ada gambar dari storage produce-nya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Dari hasil pemodelan sistem integrasi data dapat disimpulkan bahwa data diintegrasikan dengan baik. Dengan pendekatan objek dapat dihasilkan sebuah metode sistem integrasi dengan menghasilkan desain sistem berupa use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Nah, berikut ini ada daftar pustaka. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.